Desa ini pernah ada. Agus tinggal di sana selama 7 hari. Tapi saat Agus mencoba mencarinya di Google Maps, desa itu tidak pernah tercatat. Agus tiba di desa itu menjelang senja. Jalan tanah berkelok, sinyal ponsel menghilang satu persatu. Tidak ada papan nama desa, tidak ada petunjuk arah. Tapi rumah-rumah berdiri rapi, seolah menunggu penghuni pulang. Udara terasa berat. Saat Agus turun dari motor, ia sadar satu hal aneh. Tidak ada suara, tidak ada ayam, tidak ada anak-anak, bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Seorang pria tua muncul dari balik rumah kayu. Tatapannya kosong. "Kamu baru pindah?" tanyanya. Agus mengangguk. Pria itu tersenyum tipis. "Jangan keluar rumah setelah maghrib." Sebelum Agus sempat bertanya, pria itu sudah menghilang di tikungan. Agus menoleh ke sekeliling. Jalan yang tadi ia lewati tidak terlihat lagi. Malam pertama, Agus mencoba mengirim pesan. Tidak terkirim. GPS berputar tanpa arah. Saat ia membuka Google Maps, layar hanya menampilkan area hijau kosong. Tidak ada desa, tidak ada jalan. Agus mengira aplikasinya error. Tapi saat ia menandai lokasi, muncul tulisan, "Lokasi tidak dikenali." Ketukan di pintu tepat pukul 17. 3 kali. Pelan. Agus memukanya. Tidak ada siapa-siapa. Di tanah hanya ada jejak kaki basah, mengarah ke dalam rumah. Agus menelan ludah. Ia mengunci pintu. Dari luar terdengar suara ramai desa, tertawa, berbincang, tapi saat ia mengintip jendela, jalanan kosong. Hari kedua, Agus berkeliling. Semua warga ramah, tapi jawaban mereka sama. Jika ditanya kapan desa ini dibangun, mereka terdiam. Jika ditanya desa apa ini, mereka mengalihkan topik. Seorang ibu hanya berbisik, "Kami sudah lama di sini. Lebih lama dari peta." Agus menemukan balai desa. Di dinding tergantung peta lama. Peta itu tidak menunjukkan desa lain di sekitarnya. Hanya satu titik hitam besar. Nama desa dihapus. Kalender di dinding berhenti di tanggal yang sama, 20 tahun lalu. Malam kedua, Agus bermimpi berjalan keluar desa. Tapi setiap langkah justru membawanya kembali ke tengah lapangan. Warga berdiri mengelilinginya, diam, menatap. Saat Agus terbangun, ia benar-benar berada di lapangan desa, berdiri sendirian di tengah malam. Agus berlari ke rumah, napasnya terengah. Jam dinding menunjukkan pukul 18.59. Detik berikutnya, loncat ke 19.00. Ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini disertai suara pelan. "Agus, pulanglah." Agus menutup telinga. Tapi suara itu datang dari dalam kepalanya. Ia melihat foto lama di meja. Dirinya sendiri berdiri bersama warga desa. Padahal foto itu terlihat sangat tua. Pakaiannya berbeda. Wajahnya lebih muda. Hari ketiga, Agus mencoba keluar desa mengikuti sungai. Ia berjalan berjam-jam. Matahari tidak bergerak. Sungai itu berputar, membawanya kembali ke titik awal. Desa itu seperti lingkaran tertutup. Seorang anak kecil menghampiri Agus. "Kakak Agus belum ingat ya?" "Ingat apa?" "Kakak dulu janji tinggal di sini." Malam ketiga, Agus menemukan catatan di rumahnya. Tulisan tangannya sendiri.
Hari ketiga. Aku mulai lupa dari mana aku datang. Agus gemetar. Ia baru hari ketiga. Wajah warga mulai berubah. Mata mereka lebih dalam. Senyum mereka lebih lama. Mereka mulai memanggil Agus orang lama. Hari keempat, Agus lupa wajah ibunya, nama kotanya, nomor teleponnya. Tapi ia hafal setiap jalan desa ini. Di balai desa, Agus melihat papan nama baru sedang dipasang. Nama itu belum jelas, hanya satu huruf terakhir terlihat, S. Hari kelima, Google Maps di ponsel Agus menyala sendiri. Muncul satu titik merah, bertuliskan Desa Agus. Warga berkumpul, mereka tersenyum. "Terima kasih sudah kembali," kata kepala desa. Agus ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Ingatan Agus pecah. Ia teringat kecelakaan lama. Ia pernah tersesat, pernah memilih tinggal, pernah lupa. Hari keenam, Agus tidak mencoba pergi lagi. Desa terasa nyaman. Papan nama desa kini lengkap. Desa Agus. Hari ketujuh, seseorang baru datang ke desa. Agus berdiri di pinggir jalan, tersenyum. Jangan keluar setelah maghrib. Ponsel orang itu kehilangan sinyal. Dan di Google Maps, satu desa baru muncul, tanpa jalan keluar.